anak dari lagi ya gembrong yo sampai semua berapa ibu oh salah lagi ya terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada pagi hari ini ya di aula Puskesmas Sangkra. Perkenalkan saya Sandra, Dokter Umum Puskesmas Sangkra. Hari ini saya akan sedikit memberikan atau berbagi ilmu ya tentang retinopati diabetik. Ada yang tahu mungkin retinopati diabetik? Belum ada. Ya retinopati kita singkirkan dulu, retinopati itu apa? Kalau diabetiknya tahu enggak? Diabetes, ya tahu ya. Oke, diabetes itu apa? Diabetes gula, penyakit gula. Penyakit gula itu pripun apa darah yang gendise? Oke, maafkan ya terus aku enggak. Ya, oke. Oke, kita baca ya. Diabetes adalah penyakit kronis. Jadi dia itu tidak mendadak ibu sekalian. Kalau mak kesunduk, ini aku lagi ngerti aku sakit gula. Ya, baru tahu karena sebelumnya mungkin belum pernah diperiksakan. Tetapi apakah dia tiba-tiba ada? Tidak. Dia akumulasi atau penumpukan dari dulu bertahun-tahun yang lalu karena konsumsi gula yang berlebih. Akhirnya tidak kuat tubuhnya, tidak bisa mengolah gulanya. Akhirnya gulanya diedarkan di dalam darah. Makanya waktu dicetik, ya, kalau dicetik, oh ketahuan gulanya tinggi, gitu ya. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Ini kita baca dulu. Pada penderita diabetes, pankreas, jadi kita tuh punya organ namanya tuh pankreas. Pankreas itu fungsinya untuk mengeluarkan hormon insulin. Insulin ini membantu mengambil gula dalam darah untuk dimasukkan ke dalam sel-sel di dalam tubuh kita. Biar bisa digunakan gula yang sudah kita makan itu. Gitu ya. Nah, pada orang diabetes, pankreasnya itu kan bukan sakit mengambil insulin oleh sudah tidak sanggup. Entah dari awal dari kecil sudah rusak atau ya itu tadi karena konsumsinya terus menerus dia dipaksa kok gula meneh ditok dengan insulin kok gula meneh lama-lama dia capek akhirnya mengalami kerusakan karena rusak insulin pankreasnya insulinnya tidak bisa keluar. Kalau insulinnya tidak keluar otomatis gulanya itu masih ada di dalam darah banyak sekali gitu ya, jadi tidak bisa terserap. Nah, tubuh tidak bisa menghasilkan insulin dengan optimal. Akibatnya sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Jadi ya sudah ada di dalam darah saja, gitu. Tidak bisa diserap. Nah, ini jenis-jenis diabetes. Perlu ibu-ibu tahu sekalian, tidak ada yang namanya diabetes basah dan kering. Itu batu-batan deh. Ya, tidak ada. Masa itu pelipur kok belum terus mau pelipur buatan enak deh. Iya, ya mungkin. Ya, kalau dulu mungkin karena dulu kan pengetahuannya terbatas ya. Tahunya itu kalau sakit gula itu ya ada lukanya, luka itu terus lambung. Nah itu ya basah. Terus gula tak tidak ada lukanya kering ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi tidak ada yang itu saya. Iya, gampangnya memang seperti itu. Tapi bukan seperti itu ya. Nah ada yang gampang aja ada tipe 1 dan tipe 2. Yang bawah itu yang lainnya cukup tahu saja. Tapi yang jangan terketahui adalah tipe 1 yang tipe 2. Nah ini yang tipe 1 itu dia tuh bisa mulai dari anak-anak. Dari lahir pankreasnya tadi, organnya tadi sudah rusak dari awal. Entah dari pembentukan waktu kehamilan atau pas melahirkan gitu ya, dia sudah rusak, gak bisa memproduksi insulin. Maka dia harus memakai insulin seumur hidup. Itu ya, makanya kok tak cikik, kok tak naik gula. Nah itu ya karena dari awal, dari lahir sudah tidak berfungsi pankreasnya. Bukan karena dia minum atau makan gula yang banyak. Gitu ya, masih kecil makannya segera toh, gitu ya. Bila kalau yang kedua, ini yang sering sekali terjadi pada masyarakat pada umumnya.
disebabkan oleh tidak cukup atau tidak efektifnya kerja insulin tadi ya, karena di gula itu dimasukkan ke dalam tubuh terus menerus, dikonsumsi terus menerus, akhirnya pankreasnya tidak sanggup menghasilkan insulin, atau wis kebal tubuh iki wis ora iso dileboni gula meneh iki, itu tidak sensitif, sel-selnya wis kebal badannya minyak, akhirnya dia ditaruh di dalam darah gitu ya. Kalau yang DM gestasional itu pas masa kehamilan, jadi ada orang-orang yang diabetes hanya pada masa kehamilannya saja, itu ada. Kemudian yang tipe lainnya ini karena pemakaian obat, penyakit lain dan lain sebagainya. Ini gejala penyakit DM ya, udah tahu ya, tahu ya, kemauan. Ada anak dulu ya, sering pipis ya, betul, laki-laki. Ya, sering haus, yang laki-laki. Ya, jadi ada gejala utama dan gejala tambahan. Yang utama itu ada 3, disebut kias klasik atau 3, yaitu sering pipis, gampang lapar, dan sering haus itu ya. Oke, tapi kalau gejala tambahannya banyak, berat badannya tiba-tiba ngedrop, terus geringingan, kok orang ngomong kok geringingan, ngantukan, apalagi keputihan dan gatal pada organ kewanitaan, kemudian ada luka sulit sembuh tadi yang bodoh tadi diabetes basah, nah itu ya, karena ada luka yang sulit sembuh. Kemudian ada bisul yang melalui mulut menyebabkan tubuh ya cepat lelah, mudah mengantuk. Nah pada pria ada hipertensi tadi karena gangguan pada pembuluh darahnya ya, jadi impoten. Tapi yang utama rata-rata adalah adanya 3 gejala di atas, yaitu sering lapar, sering haus, dan sering pipis. Nah, faktor risiko penyakit diabetes mellitus itu ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa dulu contohnya usia. Kita kan bisa jadi muda lagi, jadi bayi lagi, betul sakit ya. Kemudian ada keluarganya yang riwayat diabetes juga. Nanti kalau darah diabetes nggak bisa menyalahkan orang tua, dia lo mau diabetes, aku jadi diabetes, itu nggak bisa ya. Oke, kemudian riwayat kehamilan dengan diabetes tadi ya, ada tipe-tipe diabetes tadi, salah satunya diabetes pada kehamilan itu juga tidak bisa diubah wong nembe hamil, itu ya. Kemudian riwayat melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kilo, atau riwayat lahir dengan berat bayi kurang dari 2,5 kilogram atau BBLR gitu kan. Iya betul. Kemudian yang dapat diubah berarti yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya, salah satunya adalah kurang aktivitas fisik lah. Jadi toleransi ini bagus sekali Bapak Ibu sekalian, karena salah satunya adalah senam bersama, biasanya kita 2 minggu sekali lah. Selain jedanya kalau 2 minggu itu oh iya, tenang ya. Atau ikut 2 minggu sekali, paling tidak ada pergerakan, ada aktivitas fisik. Itu bisa kita tingkatkan kalau semuanya belum. Gitu ya, karena tadi termasuk faktor risiko yang bisa diubah. Kemudian tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi bisa diobati dan bisa dicegah. Oke, kemudian riwayat penyakit jantung dan dia tidak seimbang. Nah, tadi kalau daharannya itu banyak yang manis-manis, banyak yang bertepung-tepung, banyak karbohidrat tinggi di darah, otomatis nanti dia diubah menjadi gula. Kalau terus menerus akhirnya ya tidak bisa diolah, pankreasnya sudah capek, insulinnya sedikit, badannya tidak sensitif, tidak bisa menerima gula, otomatis jadi penyakit gula ya, diabetes. Nah caranya
gimana biar tahu kok seseorang itu diabetes? Salah satunya adalah dicek. Ya, diceknya ada dua nih. Yang pertama lewat yang cetik, yang kedua lewat yang pena. Diambil pakai jarum ya, yang besar itu ya. Nah, yang pertama pada orang itu tidak ada gejala apapun, atau sebetulnya ada gejala tapi dia tidak merasa biasanya ini kayak gitu ya. Tahunya setelah dilakukan pemeriksaan lab. Berapa sih dikatakan diabetes itu? Berapa? Di atas 200 pada gula darah sewaktu. Jadi ada dua ibu sekalian, gula darah sewaktu dan gula darah puasa. Yang gampangnya ya tidak minta poso dulu kan kadang orang nggak susuk lah tak poso bisa kayak gitu ya. Tapi ada pemeriksaan yang bisa kita lakukan dengan segera saat itu juga dinamakan gula darah sewaktu. Nah itu sudah curiga dulu ya, nggak langsung didiagnosis. Curiga dulu, oh ini kemungkinan ada sakit gula. Kalau gulanya lebih dari sampai 200, baru selanjutnya, oh ini nanti harus dicek gula puasanya dulu ya. Jangan nanti datang ke sini lagi puasanya biasanya berapa jam? 10 sampai 12 jam gitu ya. Boleh minum air putih enggak apa-apa, tapi ya ampun sana sih. Nanti selama 10 sampai 12 jam datang kembali untuk melakukan pemeriksaan pengecekan gula puasa gitu ya. Nah, kalau tidak terkontrol, apa yang terjadi pada seseorang dengan diabetes? Terjadi komplikasi. Komplikasi itu gejalanya sudah rumit. Nah ini ya, ada yang di mata, jadi retinopati diabetik, yang ini akan kita bahas pada hari ini. Kemudian bisa juga dia menyerang jantung, jadi penyakit jantung dan pembuluh darah, bisa serangan jantung dan lain sebagainya. Kemudian bisa nefropati diabetik, jadi gangguan ginjal. Pada seorang diabetes mellitus kalau sudah parah, kedua ginjalnya sudah rusak, bisa disuruh cuci darah. Itu karena ginjalnya itu sudah tidak berfungsi untuk memfilter. Nanti racunnya ya kembali lagi, tidak bisa memfilter ya misalnya dibantu dengan alat dengan cara cuci darah. Kemudian yang terakhir adalah neuropati diabetes. Neuropati diabetes itu adalah gangguan pada saraf. Nah, komplikasi ini lama ibu. Perjalanannya nggak berduduk, dia langsung sarafnya nggak terasa, nggak berduduk tiba-tiba sakit ginjal, nggak berduduk kurang ketok, enggak. Dia lama sekali jika tidak terkontrol, gitu ya. Dan yang neuropati diabetes itu nanti seumpamanya ada orang merasa tangan kaki kebas, dia melangkah dengan halus. Dan kalau ada beling, ada sesuatu yang tajam, tidak jadi luka. Kadang ada orang yang diabetes, lukanya itu gak terasa karena sudah rusak sarafnya karena komplikasi itu tadi. Nah, jadinya lukanya ada luka, orang bablas, otomatis gak segera diobati, gak terasa, suaranya kok loro, ya kan? Akhirnya gak datang untuk berobat. Lah padahal pada orang diabetes itu penyembuhan lukanya lama. Nah, lama berarti bos. Oh juga ya, kalau dari nanti mirsani deh atau melihat orang dengan lupus DM atau dengan sakit luka pada diabetes itu baunya khas. Sekarang kita masuk ke topik bahasan kita hari ini, yaitu komplikasi retinopati diabetes. Jadi diabetiknya tadi sudah jelas ya, insya Allah ya, penyakit gula tadi ya. Nah sekarang kita bahas retinopati itu apa. Retinopati itu retina bagian dari mata. Pati adalah penyakit, jadi penyakit pada mata yang diakibatkan oleh diabetes itu. Ya, gangguan mata yang terjadi akibat diabetes. Lain pada tahap awal sering tidak menimbulkan gejala atau hanya keluhan ringan. Namun jika tidak ditangani dengan tepat, maka akan menyebabkan kebutaan. Jadi bukan cacat melisan meleh gitu ya, sudah rusak semuanya.
Nah, ini mata kita itu kalau dipotong, itu ya, itu akan kelihatan seperti ini. Ini mulai dari pupilnya, ada irisnya yang bisa warna-warni kok, kalau ada orang pakai kontak lens ini yang berubah gitu ya. Kemudian ada lensa mata. Nah, ini ada sekarang yang warna putih dari kelihatan dari luar. Dan ini adalah retina paling belakang. Ya, yang paling sensitif terhadap cahaya. Nanti cahaya nanti masuk diserap di sini, nanti diteruskan ke otak, dipersepsikan menjadi gambar. Sehingga ngambil sani dari cahaya itu dibaca oleh retina, diteruskan ke otak, nanti dibaca. Oh, ini gambar nopo, gitu. Sudah melihat apa? Nah, pada retinopati diabetik ini, lah seharusnya ini kayak gini. Mata kita itu banyak kelihatan nggak ini? Nah ya, nah di sini itu banyak pembuluh darah. Ini mata normal pun banyak pembuluh darahnya. Karena kan mata kita tetap butuh nutrisi dan oksigen. Dan mereka itu yang memberi nutrisi dan oksigen itu ya lewat pembuluh darah. Ini normal ya, ada seperti ini. Nah pada orang dengan diabetes, pembuluh darahnya itu tersumbat, rusak. Gembira karena tersumbat lama-lama dia bisa pecah pembuluh darahnya. Otomatis jadi demblok-demblok di dalam mata. Misalnya ini bagus saja ireng-irengnya. Ya karena dia tersumbat, ini pembuluh darah itu punya, wah ini aku kudu maringi mata itu oksigen sama nutrisi. Dia caranya dia tetap bisa maringi nutrisi. Akhirnya dia membuat pembuluh darah baru. Dia boleh membuat pembuluh darah baru, tapi pembuluh darah barunya itu juga gampang pecah. Otomatis jadi tambah demblok-demblok, gitu ya. Enggak gitu kelihatan beda. Next. Nah ini kita lihat dulu ya, biar ada gambaran. Kalau cuma dijelaskan pakai gambar itu nggak ada bayangan gitu sekalian. Ini maksudnya gini. Nah, kita lihat dulu ya visual animasinya. Nah kita lihat dulu ya videonya. Ini pakai bahasa Inggris tapi bahasanya gambarin aja. Nah ini pada mata orang diabetes ya, itu bisa mengalami kebutaan. Nah seperti apa toh caranya? Ya nggak apa-apa, dilihat aja. Nah ini tadi yang saya jelaskan ya, kita ada pembuluh darahnya di bagian belakang itu retina. Tadi yang menangkap cahaya nanti diteruskan ke otak, normalnya seperti itu. Lah pada orang diabetes dia tuh gampang pecah pembuluh darahnya seperti ini. Dia pecah atau dia membuat pembuluh darah baru karena ada yang tersumbat. Lah otomatis matanya jadi kayak gini nih, demblok-demblok, ada hitam-hitam. Gitu. Ada bayangan ya? Lah kalau bagi saya seperti ini. Lah kalau untuk melihat tuh ada hitam-hitamnya kayak gini. Nah, untuk seperti ini kok ada ireng-irengnya. Nah kemungkinan dia sudah selesai. Kemungkinan besar dia adalah darah yang pecah dari pembuluh darah tadi. Itu tuh tidak bisa keluar dari mata dulu sekalian darahnya itu. Buat sakit diserap oleh ya cuma di situ saja. Otomatis dia tambah demblok-demblok. Nah kalau semua pembuluh darahnya pecah, ireng semua jadi tidak kelihatan. Itu ya. Kemudian pada pembuluh darah yang pecah ada bagian yang jadi jaringan parut. Dengan di luar, kalau di luar itu kan ada bekas lukanya nih. Nah pada mata itu juga seperti itu, ada bekas lukanya. Padahal kalau ada bekas luka, dia itu nggak bisa nempel di belakangnya. Kalau nggak bisa nempel,
bola matanya iya lepas retinanya. Nah lepas yo sakit mirsani tidak bisa, itu bahayanya retinopati diabetik itu seperti itu. Ada bayangan ya retinopati diabetik ya. Oke, nah ini tadi gejala retinopati diabetik kita beri saja. Awalnya tidak menunjukkan gejala, namun sering dengan kondisi berkembang gejala dapat muncul dan biasanya mempengaruhi kedua mata. Jadi nggak satu mata saja, dia bisa dua-duanya itu kena. Yang pertama penglihatan menurun secara perlahan-lahan. Penglihatan hilang mendadak tadi ya karena lepas retinanya atau jadi hitam semua karena pembuluh tiba-tiba besar. Gitu ya. Yang ketiga tanpa ada benda atau bercak hitam yang melayang-layang di lapangan panjang. Tadi sudah kita lihat ya di video ada seperti hitam-hitam yang makin lama makin banyak. Kemudian penglihatan berbayang, penglihatan warna terganggu, nyeri pada mata atau mata merah. Kalau sudah seperti itu ya harus segera diperiksakan. Ampun diopeni yang itu di rumah. Harus segera diperiksakan. Ini ya, pemeriksaannya salah satunya adalah melalui endoskopi. Jadi nanti dilihat bagian dalamnya mata pakai alat seperti ini. Ini alat yang paling gampang ya, tapi ada juga yang lebih canggih dengan yang misalnya golongan terus dilihat kelihatan di layar. Tapi paling tidak ada alat seperti ini. Lah kalau dispensari dalamnya mata itu seperti ini, blok-blok. Nah ini kan yang kelihatan kalau dispensari jadi hitam-hitam ya karena ada ini. Darah-darah ya kaki dari pembuluh darah pecah ini sisa darah yang tidak bisa diserap gitu ya. Kalau diperiksaannya seperti itu saat pemeriksaan. Apakah ada obatnya? Ya ada, tetepan deh, tapi tidak kita bahas di sini ya. Jadi tetap nanti kalau diperiksakan saja. Lah pencegahan retinopati diabetik, apa yang harus dilakukan supaya tidak terkena retinopati diabetik? Yang pertama, lakukan kegiatan olahraga atau aktivitas fisik selama 30 menit per hari atau 5 kali seminggu. Kemudian diet seimbang yang sesuai dengan kondisi Anda. Ada yang ternyata hipertensi ya berarti garamnya itu dikurangi. Kalau yang tidak hipertensi ya sesuai dengan aturan garamnya sehari berapa gitu ya. Kemudian kurangi juga asupan gula, garam dan lemak. Lah buatan kaos biasanya lemak karena dia nah rasanya biasanya digoreng-goreng dengan lemak, terutama gorengan yang bertepung. Enak sekali ya itu ya. Goreng mendua dan pasti sedap goreng itu kan enak sangat ya. Gulanya ini pakai tepung manis gula, enak sekali ya. Apalagi kalau panas. Enggak cukup satu ya sepertinya ya. Oke. Kemudian iya betul. Kemudian ini ya lanjut dulu menurunkan berat badan. Jadi pada orang yang dengan berat badan berlebih diharapkan juga bisa menurunkan berat badannya supaya nanti insulinnya itu lebih sensitif dan dia bisa memasukkan ke dalam otot gitu ya. Jadi nggak cuma di lemak lalu lemaknya banyak banget nih nggak bisa dimasukin. Ini perlu masuk ke otot. Dan kalau pada orang yang gemuk kadang ototnya lebih sedikit daripada lemaknya. Nah, dia tidak bisa masuk dalam otot ya. Ya berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol. Ya, ini bagi orang-orang sana ya. Kayaknya nggak ada di sini ya. Kemudian berhenti merokok atau menghisap tembakau. Ya, merokok pasif itu yang susah ya Bu ya. Kemudian lagi minum obat diabetes atau insulin sesuai anjuran dokter. Jadi untuk obat diabetes itu ada yang minum, ada yang suntik. Sama-sama berkhasiat tergantung kondisi orangnya. Ampun nih
dia punya mbak ya, pengen nggak itu tak insulin dulu baik, bisa. Nanti kalau salah pengobatan akan mengakibatkan gulanya di dalam darah itu tiba-tiba drop. Lah padahal kalau gulanya drop itu otomatis tidak sadar. Kondisi gula yang ngedrop tiba-tiba itu lebih berbahaya daripada gula yang tiba-tiba naik. Gitu ya. Kan cepet banget bu, les itu nggak terasa. Ya. Iya, sekarang kalau mulai penggalan kan kita tidak, iya bisa lagi. Kok nggak sadar itu bisa ada orang ibu gitu ya, ada yang sakit diabetes di rumah nggak sadar. Nah ini sebenarnya dua kok bilangnya drop. Kan buatan gak ada alatnya, kan buatan sampai ngecek deh kendaraan deh, iuran kendaraan belum bisa dibawa ke puskesmas. Perlu dilakukan pertama adalah memberikan gula terlebih dahulu. Ya, kalau masih sadar ya bu, kalau nggak sadar aku dipaksa tidak. Nah kasih sadar kita buat ngomong buat orang-orang, tapi yang diharapkan adalah yang bisa segera diserap. Jadi minumnya amat manis gitu. Monggo terserah ada yang ada di rumah apa. Raus kemus daripada meraba-raba ya aku gulanya borok orang rendah, minum gula dulu. Takutnya kalau rendah, apalagi kalau tidak bisa segera periksa, gitu ya. Jadi diminum seperti itu. Karena tadi gula yang mendorong itu cepat banget progresi. Cepat banget progresi ya, nggak terasa. Tiba-tiba lemas betul sadar, oh 12 kalau nggak segera gitu ya. Pantau kadar kolesterol Anda. Nah ini siapa yang di sini belum CKG? Sudah CKG tahun ini? Belum. CKG itu kasus ya. Misalnya ya, tapi sekarang namanya CKG ya. Nah untuk yang lebih dari 40 tahun nanti dapat yang semua kasus sinikon. Di sana nanti bisa dilihat profil lipid jenengan atau kadar lemak jenengan. Bisa dari HDL-nya atau lemak baiknya, LDL atau lemak jantungnya, trigliserid, itu lemak dari makanan, kemudian kolesterol total, nanti bisa dilihat di situ. Kemudian pantau gula darah Anda melalui tes gula darah sesuai dengan instruksi dokter. Jadi kalau biasanya orang yang sakit gula terus berobat pasti dicek, ya pasti dicek dulu. Ini hari ini berapa nih gulanya? Syukur-syukur pasiennya kuat untuk puasa terlebih dahulu. Ini buatan sakit, ini buatan sakit. Mungkin lah semampu kondisi. Kalau nggak kuat, tidak apa-apa. Kalau masih tidak kuat, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa, kita harapkan tetap puasa dulu untuk melihat kondisinya, gitu ya. Kemudian diskusikan bersama dokter mengenai tes hemoglobin A1C yang mungkin bisa Anda lakukan selain tes gula darah. Dan jadi pada pemeriksaan gula diabetes itu ada namanya HbA1c, mungkin ada yang perlu ya? Belum tahu. Jenengan mate ini jadi sebut merek, tapi yang pemeriksaan elektrodia di sini nanti ada yang ikut, ada yang mana ikut? Belum, oh iya. Jadi pada orang sakit gula itu sebetulnya ada pemeriksaan lagi yang namanya HbA1c. Sayangnya dia tidak ada di puskesmas nih. Nah itu ada di lab kesehatan, ini berbayar tapi ya kecuali di rumah sakit itu tidak berbayar, tapi sesuai dengan arahan dokter penyakit dalam. Nah itu nanti adalah ringkasan gula jenengan selama 3 bulan terakhir. Jadi bukan sakit sih. Nah maksudnya apa? Adalah orang-orang yang mendekati waktu periksa itu makanya juga tenangan. Nah polisinya meriksa di ngaret toh, minggunya terus masih tak tahu suraman roti ya, minumnya mondor, rakyat TikTok gitu. Nanti pas periksa bagus hasilnya. Nah, tapi dengan HbA1c itu tidak, karena dia ringkasan dari 3 bulan. Ringkasan dari 3 bulan, nah ini kelihatan boleh semuanya ini mesti dalam 3 bulan terakhir jadi di total dari gitu ya. Iya, jadi nggak bisa dibohongi dengan hasil dan hasil tersebut. Ya, Anda selalu waspada jika merasakan perubahan maka dengarkan Anda. Nah,
G